Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai siklus mesin diesel. Perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Ajit Taufik Akbar, absen 2 kelas 2C TMPP. Perkenalkan, nama saya Dika Eka Prasetya, nomor absen 7, kelas 2C TMPP. Perkenalkan, nama saya Jalin Mahendra Manurung, absen 10, kelas 2C TMPP. Perkenalkan, nama saya Marek Abdul Aziz, nomor absen 11, kelas 2C TMPP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugroho, absen 15, kelas 2C TMPP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Medianto dari kelas 2C TMPP. Ya, dari kelompok kami akan menjelaskan tentang siklus mesin diesel. Topik pembahasan kali ini ada 5 subbab, yaitu sejarah, pengertian, kinerja, cara kerja, dan contoh soal. Yang pertama, sejarah mesin diesel. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1993. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkan Exposition Universal, pameran dunia, tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Kettering. Sejak 1910, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam. Kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930-an, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Saat itu, penggunaan mesin diesel terus meningkat dan menurut British Society of Motor Manufacturing and Traders, 50% dari mobil baru yang terjual di Uni Eropa adalah mobil bermesin diesel. Bahkan di Prancis mencapai 70%. Yang selanjutnya, pengertian mesin diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga mesin diesel adalah motor pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Kinerja mesin diesel. Pada kinerja mesin diesel, prosesnya ini tidak bergantung pada busi. Proses pembakaran pada diesel lebih lama karena titik nyala api berada di kisaran 52 hingga 96 derajat Celcius. Pertama, diesel diuapkan dahulu lalu kemudian dicampur dengan udara. Terjadilah kompresi ekstrim yang kemudian menghasilkan panas untuk proses pembakaran. Proses ini seringkali dikenal dengan sebutan compression ignition. Cara kerja mesin diesel. Diagram PV di siklus diesel membandingkan antara volume dengan tekanan pada siklus diesel. Ini adalah diagram PV siklus diesel. Pada gambar ini adalah siklus udara tekanan konstan siklus diesel. Proses langkah hisap dari nomor 0 sampai 1, yaitu suction stroke. Pada proses ini, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju ke titik mati bawah atau TMB.
katup masuk terbuka, katup buang tertutup, karena langkah hisap piston udara murni masuk ke dalam silinder mesin melalui intake manifold katup masuk. Pada proses ini, tekanan konstan dan volume bertambah. Langkah kompresi, yaitu nomor 1 sampai yang kedua, yang biasa disebut compression stroke. Pada proses ini, piston bergerak dari TMB ke TMA, katup masuk dan katup buang tertutup. Pada proses ini berlangsung secara adiabatik dikarenakan proses ini berlangsung secara cepat, sehingga dianggap tidak ada panas yang sempat keluar dari sistem. Pada proses ini, tekanan bertambah atau naik dan volume berkurang. Langkah pembakaran, yaitu langkah dari nomor 2 sampai yang 3, biasa disebut power stroke. Pada proses ini, katup masuk dan katup buang tertutup. Sedikit sebelum piston mencapai titik mati atas, panas udara yang dikompresi atau dimampatkan mencapai suhu 500 sampai 700 derajat Celcius. Kemudian, pada saat bersamaan, pengabutan injektor nozzle menyemprot bahan bakar solar yang berbentuk kabut di mana sifatnya mudah terbakar. Pada proses ini, tekanan konstan dan volume bertambah. Selanjutnya yaitu langkah kerja nomor 3, nomor 4 yaitu langkah kerja pembakaran. Terusnya yaitu disebut juga power stroke. Yaitu langkah pertama, katup masuk dan katup buang tertutup. Piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Selanjutnya yaitu pada proses ini berlangsung secara adiabatik dikarenakan proses ini berlangsung secara cepat sehingga dianggap tidak ada panas yang sempat keluar dari sistem. Pada proses ini tekanan berkurang dan volume bertambah. Yaitu langkah nomor 4 sampai 1 yaitu langkah pembuangan kalor yang sering disebut power stroke. Yang pertama, katup masuk dan katup buang tertutup. Piston bergerak dari TMA menuju TMB, yaitu salah satunya itu dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume yang konstan. Selanjutnya itu pada proses ini tekanan berkurang dan volume konstan. Itu langkah selanjutnya itu dari nomor 1 sampai 0, yaitu langkah buang atau power stroke. Langkahnya yaitu katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Piston bergerak dari titik mati bawah TMB menuju titik mati atas TMA untuk mendorong hasil pembakaran. Pada proses ini tekanan konstan dan volume berkurang yang dikarenakan hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang dan diteruskan ke manifold buang. Contoh soal siklus diesel. Siklus diesel seperti gambar bekerja pada rasio kompresi 20, bekerja pada tekanan awal 95 kPa dan temperatur awal 20 derajat Celcius. Sementara temperatur maksimumnya tidak boleh lebih dari 2200 Kelvin. Tentukanlah efisiensi thermal siklus. Diketahui rasio 20 T1 sama dengan 20 plus 273 sama dengan 293 Kelvin. T1 sama dengan 95 kPa, T3 sama dengan 2200 Kelvin. R sama dengan 0,287 kPa meter kubik per kilo. CV sama dengan 0,718 kilojoule per kilogram Kelvin. CP sama dengan
1,005 kilojoule per kilogram Kelvin. K sama dengan 1,4. Penyelesaian langkah awal adalah menentukan besaran pada setiap proses siklus. Proses 1-2 adalah proses kompresi. T2 per T1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 pangkat K-1 sama dengan R pangkat K-1, jadinya T2 sama dengan T1 kali R pangkat min 1. T2 sama dengan 293 kali 20 pangkat 1,4 min 1 sama dengan 971,14 Kelvin. Proses 2 ke 3 adalah proses masuk pada tekanan konstan. P3 kali P3 sama dengan P3 kali P3 per T3 sama dengan P2 kali P2 per T2. Jadinya P3 per P2 sama dengan T3 per T2 sama dengan 2200 per 971,14 sama dengan 2,265. P3 sama dengan 2,265 kali P2. Proses 3 ke 4 adalah proses ekspansi. T4 per T3 sama dengan dalam kurung P3 per P4 pangkat K-1. Jadinya T4 sama dengan T3 kali dalam kurung P3 per P4 K-1. Di mana P4 sama dengan P1, maka T4 sama dengan T3 kali 2,265 kali P2 per P1 pangkat K-1 sama dengan T3 kali 2,265 per R pangkat K-1 sama dengan 2200 Kelvin kali dalam kurung 2,265 per 20 pangkat 1,4 min 1 sama dengan 920,53 Kelvin. Sehingga efisiensi thermal siklus. Efisiensi sama dengan W net per Q in sama dengan Q in min Q out sama per Q in sama dengan 1 min Q out per Q in, di mana Q in sama dengan CP kali dalam kurung T3 min T2 tutup kurung sama dengan 1,005 kJ per kilogram Kelvin kali dalam kurung 2200 min 971,14 tutup kurung Kelvin sama dengan 1235 kJ per kilogram, dan Q out sama dengan TV kali dalam kurung T4 min T1 sama dengan 0,718 kJ per kilogram Kelvin kali dalam kurung 920,53 min 293 sama dengan 450,567 kJ per kilogram. Jadi efisiensi sama dengan 1 min 450,567 per 1235 sama dengan 0,6352 sama dengan 63,52%. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Ada yang mengambil dari modul, ada yang juga dari internet. Berikut tadi adalah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai siklus diesel. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.